Baik, terima kasih Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, sudah diangkat ya. Oke, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Baik, saya selaku pengajar sekaligus perwakilan dari kelas GPB Al-Quran mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sudah melaksanakan kegiatan daurah online ini selama 7 hari. Dan juga kami sangat berterima kasih atas segala kepercayaannya karena sudah mendaftarkan diri di kelas GPB Al-Quran ini. Ada yang dari batch 2 lanjut ke batch 3. Dan semoga teman-teman semua bisa istiqomah dalam belajar maupun mengajarkan ya ke depannya nanti tentang Al-Quran yang sudah teman-teman dapatkan di kelas GPB Al-Quran ini. Lalu kami selaku penyelenggara atau tim panitia dari GPB Al-Quran ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu semua apabila selama penyelenggaraan daurah kali ini ada sedikit kesalahan teknis maupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau teman-teman semua. Semoga Bapak Ibu semua atau teman-teman semua membuka pintu maaf sebesar-besarnya bagi kami ya. Dan semoga juga GPB Al-Quran ini ke depannya makin lebih baik lagi, makin luas lagi kebermanfaatannya untuk orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, ingin belajar tahsin, tajwid, lalu tilawah, dan tahfiz. Semoga GPB Al-Quran ke depannya juga makin banyak ya pesertanya maupun kelas-kelasnya. Dan insya Allah bagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang masih belum masih kurang puas itu dengan kegiatan ini, dengan batch 3 ini, mungkin ada yang kurang waktunya atau masih haus akan ilmunya, silakan tunggu info-info selanjutnya dari kelas GPB Al-Quran. Ya, sekali lagi terima kasih sudah percaya dengan kami ke kelas GPB Al-Quran ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa istiqomah dan juga bisa mengamalkan apa yang sudah dipelajari di kelas ini dan juga bisa istiqomah. Terus tetap belajar. Jadi jangan puas, saya sudah ikut kelas daurah GPB Al-Quran. Saya sudah banyak ilmunya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita terus belajar. Baik itu di kelas GPB Al-Quran selanjutnya maupun di kelas-kelas lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari GPB Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustadz Syadad yang sudah menyampaikan sambutannya pada malam hari ini. Baik, mungkin langsung saja untuk acara berikutnya, yakni sambutan dari perwakilan pengajar Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, yang pada kesempatan malam hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rifat Albana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami hormati para asatiz, para guru, para masyayikh kelas Al-Quran
GPB Al-Quran, yang saya hormati para panitia, admin dari GPB Al-Quran, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawanku, adik-adikku, seperjuangan belajar Al-Quran di kelas Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Tidak lama-lama, saya hanya ingin bilang ke kawan-kawan semua bahwa kita ini semua masih taraf belajar. Jadi jangan sampai kita cepat puas. Apalagi kalau kita dalam taraf belajar ini tidak sanggup menahan capek, menahan letih, menahan lelah yang luar biasa. Tiap hari harus setoran, waktunya Zoom harus ikutan, waktunya belajar yang menurut kita itu sulit, seperti belajar qiraatul, mau tidak mau kita harus ikutan. Karena kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kawan-kawan semua, jangan sampai puas dengan apa yang sudah didapatkan dari batch 3 ini. Mungkin ada yang sudah mengikuti dari batch 1 dan batch 2, bahkan sampai batch 3. Karena kondisi kita ini sedang membutuhkan online atau virtual, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita beralasan untuk tidak ingin melanjutkan belajar Al-Quran kita. Sekarang sudah dimudahkan dengan online ini. Namun di samping itu pula, kami dari para pengajar juga mohon maaf sebesar-besarnya bila mana di dalam kami mengajar ada kekurangan, bahkan sedikit demi sedikit izin ataupun dan lain sebagainya. Namun besar dari keinginan kita para pengajar juga untuk bisa memanfaatkan sedikit ilmu yang kita punya. Dengan cara menunggu setoran, bahkan mengajar di pelajaran-pelajaran yang sudah disiapkan, yang sudah diamanahi oleh panitia Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Semua itu untuk kita semua, khususnya diri kita pribadi, para asatid, agar bisa memanfaatkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Dan juga tak lupa, kami para pengajar juga mengucapkan banyak terima kasih, karena bila mana tanpa partisipasi, tanpa support dari bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, para peserta Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, transferisasi ilmu kita, transferisasi sedikit ilmu kita itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga tidak lupa kepada para panitia Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran yang sudah menyiapkan waktu mewadahi kita untuk bisa saling sharing, saling bertukar ilmu. Insya Allah, jikalau kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu ingin terus melanjutkan belajar online ini, terus pantengin Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Insya Allah bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Rifat yang sudah menyampaikan sambutannya dan juga motivasi bagi kita semua. Baik, teman-teman, kita lanjut ke acara berikutnya, yakni testimoni ya. Kita mungkin dari teman-teman yang akan mewakili pada kesempatan kali ini
akan menyampaikan pesan dan kesan atau mungkin masukan, kritikan dan sarannya kepada kami Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, yang insya Allah pada sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nanik, ya, perwakilan dari Akhwat. Ya, kepada Ibu Nanik, Ibu Ratna Hernani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan berbagai nikmat, yaitu diantaranya nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta perlindungan dan kesempatan kita bisa hadir dalam satu wadah, yaitu wadah yang mulia, Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya, Ustadz. Saya deg-degan ini harus berbicara. Saya tidak tahu kenapa kok saya yang ditunjuk. Terima kasih, Ustadz. Mungkin karena saya paling tua ya, Ustadz. Tapi ya sebisa saya akan saya coba untuk berbicara di sini. Kembali saya bersyukur bahwa Allah masih memberikan saya waktu di usia saya sudah cukup lumayan, dapat bonus, saya 67 tahun. Jadi ini saya utarakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas usianya. Jadi berapapun ilmu kita, berapapun usia kita, kalau kita memang minta sama Allah, Allah itu mempermudah kita untuk mendapatkannya. Jadi saya tidak sengaja, saya ikut grup Odot, kemudian ada grup silaturahim Odot, dan disitulah saya menemukan grup ini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pengajar-pengajar yang sangat sabar, sangat telaten, membimbing kami semua, terutama Ustadz Syaddad sendiri, kemudian Ustadz Rifat, yang sering saya tanya, mohon maaf ya Ustadz, karena saking saya itu takut ketinggalan. Jadi saya sering tanya, kok belum mulai, sudah jamnya gitu. Jadi saya itu kalau ketinggalan gitu rasanya, sudah tua, ketinggalan gitu kan, makin bingung gitu. Sedangkan hafalan saya masih paling kecil di antara siswa-siswa ini, saya kira, tapi saya nekat saja karena saya memang ingin mencari bekal untuk pulang. Itu motivasi saya adalah itu, Ustadz. Jadi selagi Allah masih memberikan waktu, memberikan usia, saya masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berpikir, insya Allah apa yang diberikan Ustadz itu sangat bermanfaat buat saya. Selama ini saya ikut grup tahsin di masjid saya. Kami memakai metode Baligo, Ustadz. Jadi agak sedikit beda yang saya pelajari di sini, tapi itu menyenangkan bagi saya. Oh, jadi tidak harus ngoyo seperti itu boleh gitu. Jadi ada berbagai cara. Itu saya terima kasih sekali. Jadi Ustaz siapa yang memberikan malam itu ya. Kemudian ada lagi yang ada apa itu. Kemudian cara baca yang beda sehingga kita itu tidak usah merasa aneh kalau orang membacanya ternyata diseret begitu ya. Apa metode apa kolun ya? Ya itu ya Ustaz ya.
saya catat sih, tapi kok enggak nemu di sini saking saya gemeter harus berbicara. Jadi pokoknya begitulah. Dan saya juga senang karena apa yang kami pelajari itu ternyata ada, kemudian mau saya print, mau saya pelajari lagi, dan andai kata Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, masih ada usia, masih ada kesempatan, saya ingin ikut untuk kelas yang berikutnya, Ustaz. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz-Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Mohon maaf apabila Ustadz harus lebih bersabar karena kemampuan kami tentu ada variasinya ya, terutama saya Telmi banget. Barangkali ya Ustadz mohon sabar, punya murid seperti saya. Tapi insya Allah jeripayah Ustadz, kesabaran Ustadz untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Allah balas dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ratna Hernani yang sudah menyampaikan testimoninya atau pesan dan kesannya dengan pembelajaran kita di batch 3 ini. Baik, mungkin langsung saja untuk perwakilan dari Ikhwan yang insya Allah akan disampaikan oleh Taufik Ariwibowo. Gimana, sudah tergabung? Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah wa tuma'annat qulubuhum bis salati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramin, para asatidz dan masyayikh dari GPB Al-Quran yang kami muliakan, panitia penyelenggara pembelajaran Al-Quran dari GPB Al-Quran yang kami taati, serta para bapak ibu, serta saudara-saudara, teman-teman seperjuangan untuk belajar Al-Quran yang berbahagia, untuk menyingkat waktu dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanjungan salawat salam ke panggon baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami makmum kepada Ustadz sebagai protokol. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya mewakili seluruh peserta Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, khususnya dari Ikhwan, menyampaikan testimoni yang berupa pesan dan kesan. Yang pertama, kesan kami, alhamdulillah bifadlillah wa birahmatih. Kami sangat senang dan bahagia sekali bisa mendapatkan pembelajaran Al-Quran secara intensif dari berbagai disiplin keilmuan, baik itu tajwid, tahsin, talaqi, kemudian qiraah, sab'ah, dan lain sebagainya, bahkan tahfiz, yang itu betul-betul kami butuhkan sekali. Sehingga kami sampaikan terima kasih kepada para asatidz dan masyayikh yang telah berkenan untuk men-share ilmunya kepada kami semua, walaupun kondisi kami dari berbagai macam latar belakang, ada yang sudah bisa, ada yang masih belajar, dan lain sebagainya. Panjenengan semuanya bersabar mengajari kami dari hari pertama sampai dengan penutupan ini hari ke-7. Mudah-mudahan segala amal jariah panjenengan, keikhlasan dan kesabarannya betul-betul
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi amal jariyah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kemudian untuk pesan dari saya, alangkah baiknya di setiap materi itu dapat di-share berupa bentuk file, baik itu PPT dan lain sebagainya, sehingga setelah kami menerima materi, baik itu dari Zoom atau WhatsApp, kami juga bisa mempelajarinya kembali dan sebagai simpanan kami nanti. Akhirnya, segala salah dan khilaf, kami seluruh peserta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih untuk saudara atau saudara akhi Taufik Ariwibowo yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya. Baik, mungkin teman-teman kita lanjut ke acara yang berikutnya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini di hadapan kita semua sudah hadir Al-Ustadz Abang Abdul Basit. Insya Allah pada malam hari ini akan memberikan taujih atau motivasi Quran untuk kita semua. Yang insya Allah Bang, mohon maaf juga untuk waktunya 20 menit. Bukan berarti kita tidak ingin berlama-lama, tapi karena mungkin keterbatasan waktu, insya Allah nanti kita akan sama-sama dengarkan motivasi bagaimana menghafal, murajaah dan sebagainya dari beliau ya, insya Allah. Dan mohon maaf juga nanti kalau misalkan dalam penyampaian, karena kita tidak mau keganggu, kemudian mati, teman-teman bisa langsung masuk lagi ke Zoom ya. Seperti itu. Karena setelah nanti taujih dari beliau, nanti ada lagi pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan dan juga penutupan. Mungkin tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Syekh Abdul Basit, falyatafadhal mashkuran. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya terasa seperti di sinema ditonton sama banyak orang. Mudah-mudahan semua bisa jadi saksi. Insya Allah pas saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai masker apa enggak ya? Enggak kan? Enggak usah kan? Memperkenalkan diri, nama saya itu Abdul Basit Musfi, asli Indonesia tapi kelahiran Mekah. Walaupun saya kelahiran Mekah, ada yang lebih lama daripada saya. Itu siapa? Itu onta. Pelajaran yang kita dapati dari ini, jangan sampai engkau sombong, wahai Abdul Basit. Karena ada yang lebih lama daripada engkau. Itu siapa? Onta. Pelajaran yang kita dapati dari onta ini, kita harus rendah hati, tawadhu' gitu. Al-Mukarramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barusan yang menyampaikan, saya menyebut ibu ya, ibu apa nenek? Ibu kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya baru lihat ibu lagi curhat di sini. Para yang dimuliakan juga Al-Ustadz Irfan, Al-Ustadz Taufik, Al-Mukarramin, wal-Mukarramat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan dicintai, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pantun, ini saya kasih pantun buat Abang Irfan. Oke, Abang? Oke, siap Bang. Oh, dengari baik-baik ya. Datang jauh-jauh dari Mekah. Ini bukan abang, ini bukan untuk abang. Ini yang penting pantun. Datang jauh-jauh dari Mekah untuk ajak engkau nikah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini jomblo-jomblowati bisa ketemu sama yang
sama jodoh yang baik insyaallah. Allahumma amin. Amin. Sebenarnya saya itu bukan syekh. Saya di sini mungkin yang paling muda di antara kalian. Karena saya usia 23. Walaupun 23 itu nampaknya masih 17. Saya masih muda. Lalu kemudian nanti jangan lupa panggil saya abang atau bro. Jangan panggil saya syekh. Beliau Abang Irfan minta dari saya untuk mengisi acara ini motivasi untuk menghafal Al-Quran. Motivasi untuk menghafal Al-Quran itu yang pertama saya harus bawa cambuk. Karena saya ini guru ngaji di Masjid Al-Haram. Kalau saya ngajar kepada santri-santriku, lalu kalau ada di antara santri-santriku yang nggak hafal, saya langsung cambuk dia. Tapi kalau di Zoom nggak bisa. Bercanda. Jangan langsung. Percaya apa ini Ustadz keras? No. Motivasi untuk menghafal Al-Quran, kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, al-ilmu fi sighar kan naqsha 'ala al-hajar. Berilmu dari usia kecil seperti mengukir di atas batu. Kenapa kalau menuntut ilmu itu harus dari usia kecil? Kenapa harus dari usia kecil? Kenapa enggak harus dari usia besar, dari usia antara 20 dengan 25, antara 18 dengan 15? Kenapa mesti harus dari usia kecil? Karena otak kita itu masih fresh, nggak ada banyak pikiran. Saya mau beli iPhone X Max, saya mau Alphard, saya mau bikin vlog, saya mau main Instagram, melogram, kilogram, nggak ada. Oleh itu maka kita dipesankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, al-ilmu fi sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Berilmu dari usia kecil seperti mengukir di atas batu. Lalu kemudian apa keistimewaan, apa kelebihan orang yang berilmu itu? Masya Allah luar biasa. Apa kelebihannya? Al-alimu saghirun wa in kana kabiran. Itu orang yang berilmu walaupun usianya masih muda, itu Masya Allah akan dihormati, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta dimuliakan oleh masyarakat, dari masyarakat atau dari santri-santri. No. Yang akan angkat derajatnya engkau, yang akan muliakan engkau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang pertama. Berilmulah dari usia kecil. Jangan sampai engkau melewati usia yang zahab. Zahab apa artinya? Yang emas. Usia kecil ini seperti emas. Kalau kita enggak gunakan usia ini yang emas, nanti kalau kita sudah besar, nanti kita akan menyesal. Kita mau hafal ini, mau belajar ini, tapi enggak ada waktu, atau hafalan kita enggak persis dengan kemauan kita, beda. Karena di masa kita besar itu banyak pikiran, banyak gangguan, banyaklah. Lalu kemudian orang yang menuntut ilmu itu didoakan sama malaikat. Bayangkan, yang doakan kepada kita itu bukan cuma ibu, bukan cuma orang-orang soleh, no. Yang doakan kepada kita itu malaikat langsung. Apa doa malaikat bagi orang yang menuntut ilmu? Setiap kita langkah, man kharaja fi talabil ilmi huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, apapun ilmunya, ilmu tentang agama, ilmu tentang sosial media, itu semua termasuk ilmu. Ilmu tentang komputer itu semua termasuk ilmu belajar Al-Quran, ilmu irama
agama, Al-Quran, ilmu, ya yang penting ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta Baik teman-teman, teman-teman dengar suara ini nggak, Syekh Abdul Basit? Tidak dengar. Oh beliau, oke, beliau tiba-tiba keluar ya, keluar. Baik, nah supaya waktu kita bisa lama lagi, kita sekarang keluar dulu ya teman-teman. Nanti jam 8.45 kita mulai masuk lagi. Gimana? 6 menit masih, lagi, Ustaz. Ya, 5 menit. Karena masih ada beberapa pengumuman, kemudian ini juga motivasi Quran dari beliau belum selesai, ada pengumuman kejuaraan peserta terbaik, kemudian tentang sertifikat dan sebagainya. Jadi teman-teman, ini 5 menit karena mau di-save dulu videonya, baru kita masuk lagi ya. Insya Allah jam 8.45. Insya Allah ya. Iya, Ustaz. Baik, teman-teman kita keluar dulu ya. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Sama, Ustaz.